Permisi, untuk suara sudah terdengar belum ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Sikri. Kita mulai jam 7 ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Kita kita santai aja ya teman-teman. Mau sambil ngopi atau makan atau nyebar atau yang lain, kita sama-sama belajar juga. Tetapi tetap disimak juga ya untuk acara webinar pada malam hari ini. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir acara webinar pada malam hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi webinar, yaitu yang berjudul CEO YouTube, trik CEO YouTube untuk tambah viewers videomu. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Trisulian atau biasa dipanggil Gobeng, dan saya lahir di Purbalingga 13 Juli 2000. Saya mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto tahun 2019, dan saya magang di Pisai Academy di posisi video editor. Lalu kita lanjut. Nah, ini untuk outline-nya berisi tentang sejarah YouTube, pengertian YouTube, manfaat adanya YouTube, pengertian CEO YouTube, kesalahan CEO YouTube, dan teknik CEO YouTube. Yang pertama itu sejarah YouTube, yaitu YouTube berdiri sejak Februari 2005. Founder YouTube, Jawed Karim, Stephenson, serta Kat Harley kemudian mendirikan markas besar YouTube di San Bruno, California, Amerika Serikat. Hingga saat ini tercatat bahwa ada video bertotal durasi selama 400 jam diunggah di YouTube setiap menitnya. Jika dihitung berdasarkan kalkulasi ini, setidaknya ada 1 miliar jam konten YouTube yang ditonton setiap harinya. Lanjut, kita ada pengertian YouTube. YouTube adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. YouTube menjadi tempat
atau sarana terbaik untuk berbagi video dari seluruh dunia, mulai dari video pendek, tutorial, vlog, film pendek, trailer film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, TV, serta beragam info menarik lainnya. Pertumbuhan pengguna smartphone dan internet yang semakin tinggi membuat video YouTube juga makin variatif. Lanjut. Lalu ada manfaat adanya YouTube, yaitu berpenghasilan melalui Google AdSense. Nah, jika kita mendaftarkan akun YouTube kita ke Google AdSense, maka AdSense akan membayar kita setiap kali ada orang yang mengeklik iklan yang ada pada video. Nah, teman-teman tahu kan, setiap teman-teman mengeklik video, pas pertama mengeklik video itu kan muncul seperti iklan yang pada opening gitu kan. Nah, itu dari Google AdSense. Setiap orang yang mengeklik iklan tersebut, maka kita akan mendapat penghasilan gitu. Lalu yang kedua ada media promosi. Saat ini YouTube telah menjadi wadah yang menampung banyak profil dari berbagai perusahaan atau individu agar memiliki citra yang baik. Hal ini biasanya berkaitan dengan keperluan internet marketing. Nah, di selain dari manfaat YouTube ini untuk media promosi. Nah, jadi teman-teman semisal mempunyai sebuah usaha, semisal usaha baju atau usaha sepatu atau apa, kita bisa bikin video produknya terlebih dahulu, lalu kita bisa mempromosikan lewat YouTube. Lalu yang ketiga ada menonton tayangan yang terlewat. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan berbagai acara yang telah ditayangkan. Hal ini bisa membantu penonton untuk mengejar ketertinggalan informasi sebab berhalangan mengakses suatu tayangan ketika sedang ditayangkan. Nah, ini sering banget semisal kayak ketinggalan nonton acara bola seperti Manchester United melawan Liverpool, atau berita apa atau video yang apa, kalau sudah terlewat itu kita bisa membuka YouTube. Di situ di YouTube ada kok tayangan ulangnya. Nah, jadi seperti itu untuk manfaat adanya YouTube. Kita lanjut. Nah, ini dari webinar kali ini adalah CEO YouTube. Nah, ini ada pengertiannya nih, CEO YouTube. SEO YouTube adalah langkah optimasi dari video yang Anda buat dan unggah di YouTube. Tujuan utama optimasi ini adalah membuat video lebih banyak diakses oleh masyarakat. Dengan kata kunci tertentu, video bisa muncul di posisi atas. Lalu ada kesalahan CEO YouTube. Kesalahan ini sering sekali kepada YouTuber pemula. Yang pertama itu thumbnail YouTube yang buruk. Nah, di sini thumbnail adalah gambar preview kecil yang mewakili video teman-teman ketika ditelusuri di platform YouTube. Coba perhatikan video-video buatan para YouTuber sukses, rata-rata mereka semua pasti menggunakan thumbnail YouTube yang bagus. Faktanya, thumbnail YouTube memang ampuh menambah rasa penasaran calon penonton teman-teman. Tampilan preview yang didesain apik juga seolah menjanjikan kualitas video yang bagus untuk ditonton. Alhasil, orang-orang tertarik menyimak vlog atau video teman-teman. Lalu yang kedua ada deskripsi pendek tanpa keyword. Ketika belajar SEO di YouTube, teman-teman disarankan menulis deskripsi video dengan menyisipkan kata kunci atau keyword. Sayangnya, banyak orang melupakan strategi tersebut pada prakteknya. Kebanyakan orang berfokus memasang keyword video pada titik-titik tertentu seperti judul dan kolom teks.
Padahal deskripsi video adalah tempat terbaik untuk menyelipkan keyword-keyword utama maupun pendukung video. Lalu yang ketiga ada tidak meminta interaksi. Nah, kenapa? Video yang menerima banyak interaksi dipandang berkualitas dan disukai penonton oleh sistem YouTube. Itulah mengapa para YouTuber sering mengingatkan untuk memberi like, komentar, atau subscribe pada video mereka. Lalu yang keempat ada tidak menambahkan subtitle. Kesalahan YouTuber pemula berikutnya adalah tidak memberi subtitle pada video. YouTube memang memiliki fitur auto subtitle atau membuat caption subtitle otomatis. Namun seringkali isi subtitle otomatis tidak akurat dan membingungkan penonton, terutama jika subtitle berupa terjemahan dari bahasa lain. Entah itu ada yang malas, tidak tahu cara membuat subtitle, atau merasa penonton video mereka hanyalah orang lokal atau sesama Indonesia. Tapi bisa saja kelak video Anda viral dan ditonton oleh warga negara lain, bukan? Nah, kita kesalahannya di sini nih, tidak menambahkan subtitle. Lalu yang kelima ada tidak merekomendasikan video lainnya. Sudahkah teman-teman mempromosikan video teman-teman yang lain pada penonton? Promosi seperti ini juga bisa meningkatkan jumlah view serta subscriber channel secara langsung. Jadi dalam video kita itu semisal di akhir video itu kan kayak ada layar akhir. Nah, itu kita harus merekomendasikan itu video yang lain gitu. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada teknik SEO YouTube. Nah, ini ada 5 langkah teknik SEO YouTube agar viewers videomu bertambah. Yang pertama ada riset keyword. Yang kedua ada buat video dengan kualitas terbaik. Yang ketiga ada optimasi metadata. Yang keempat ada promosikan video. Dan yang kelima ada evaluasi video YouTube Anda. Kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, yang pertama ini ada riset keyword. Yang pertama, temukan kata kunci sesuai niche. Nah, kalau Anda mau terjun ke dunia YouTube secara profesional, yang harus dipikirkan dahulu adalah niche atau tema yang Anda kuasai. Jadi, dalam panduan SEO YouTube, Anda juga mengenal yang namanya kata kunci atau keyword. Kata kunci pada YouTube akan menentukan posisi dari konten yang buat. Misal Anda akan membuat niche dengan tema otomotif. Nah, kata kunci bisa di sekitar mobil, review, dan uji coba. Lalu yang kedua ada menganalisis tren baru. Ada 2 cara untuk melihat tren yang terjadi pada YouTube. Pertama, dari fitur autocomplete yang ada di kolom pencarian. Nah, teman-teman kalau semisal sebelum mengklik video atau mencari video itu kan kita melakukan pencarian di yang kolom pencarian. Nah, di situ kita analisis terlebih dahulu tren yang baru, atau bisa juga lewat Google gitu. Dan kedua dengan langsung melihat tab trends dan dibarengi melihat Google Trends. Nah, kita sebelum upload YouTube analisis dulu Google Trends-nya. Analisis yang sedang trending apa atau bagaimana gitu. Kita analisis dulu di tab Trends dan dibarengi melihat Google Trends. Dan yang ketiga ada koleksi kata kunci di Google. Dan kata kunci yang tepat dan juga tambahan tren yang sedang terjadi
optimasi bisa dilakukan dengan lebih mudah. Lalu lanjut. Nah, di sini yang kedua dari teknik SEO YouTube yaitu buat video dengan kualitas terbaik. Sama seperti Google, algoritma YouTube juga rumit dan sering berubah. Dengan kata kunci yang sama, biasa saja video Anda pada halaman pencarian kesekian dan milik orang lain berada di daftar paling atas. Nah, sebelum melakukan berbagai optimasi, mulai dengan melakukan riset kata kunci, ada baiknya Anda tahu jenis video yang disukai oleh YouTube itu sendiri. Berikut selengkapnya. Seperti 1, perbaiki kualitas editing. Nah, kalau teknik editing video masih buruk, mendapatkan viewer banyak akan sulit kecuali konten di dalamnya memicu viral dan banyak orang penasaran untuk melihatnya. Jadi sebelum mengupload ke YouTube, perbaiki dulu kualitas editingnya. Semisal video dengan kualitas terbaiknya itu video resolusi 720 pixel atau 1080 pixel. Itu 720 pixel itu untuk HD dan Full HD nya itu 1080 pixel, atau resolusinya itu untuk yang HD 1280 kali 720 pixel, dan untuk yang Full HD itu 1920 kali 1080 pixel. Nah, kita harus sebelum mengupload ke YouTube-nya kita perbaiki kualitas editingnya dulu. Lalu yang kedua ada pastikan originalitas video. Nah, ini nih, jangan memakai cara yang instan. Lebih baik membuat konten orisinal yang berkualitas asal optimasinya baik dan Anda mahir mengaplikasikan langkah SEO YouTube lain. Video akan mendapatkan banyak view. Jadi teman-teman jangan asal kayak comot backsound orang lain, atau mencomot lagu orang lain, atau mencomot video orang lain. Kita mending seadanya deh. Semisal kita bikin seadanya, dan soundnya itu kalau untuk bebas copyright itu di YouTube Studio itu ada. Nah, kita pakai sound yang itu. Jadi jangan asal comot lagu-lagu orang lain atau lagu barat atau apa lalu kita upload ke YouTube. Nanti YouTube akan mendeteksi bahwa itu adalah kena hak cipta dan tidak bisa untuk mengunggah ke YouTube. Lalu yang ketiga ada perhatikan durasi. Beberapa orang yang melakukan monetisasi selalu membuat video di atas 5 menit. Video dengan durasi ini juga sudah memiliki syarat untuk dimonetisasi seperti dimunculkan AdSense. Nah, sebelum kita mendaftarkan ketika kita sudah mendaftarkan di Google AdSense, kalau misal kita video kita mau dimonetisasi itu video kita itu harus di atas 5 menit. Nah, nanti syarat untuk Google AdSense itu diterima itu. Lalu yang keempat adalah buat thumbnail yang menarik. Nah, kemasan dari video harus menarik dan membuat siapa saja yang kebetulan menemukannya penasaran. Kemasan ini mencakup thumbnail pada video. Jangan mengunggah video lalu merilisnya tanpa bagian ini. Klik baik dalam kata-kata atau hal menarik dari video bisa dimasukkan ke bagian ini. Nah, kalian sebelum mengupload di YouTube, kalian harus bikin thumbnail yang menarik dan sesuai dengan isi video tersebut. Misal kita membuat video produk baju atau apa itu ya, nanti kita bikin thumbnail yang menarik di desain yang seapik mungkin, lalu ditambahkan dengan kata-kata yang menarik juga.
dan menyesuaikan dengan isi video tersebut. Lalu selanjutnya ada optimasi metadata. Nah, yang pertama adalah selipkan kata kunci di judul. Kata kunci pada judul akan digunakan sebagai umpan saat melakukan pencarian. Nah, ini pas kita mengupload di YouTube itu kan kita mengisi kayak judul. Nah, ini di dalam judul ini kita harus menyisipkan seperti kata kunci untuk apa ya, umpan untuk melakukan pencarian agar video kita nantinya itu agar posisi paling atas gitu. Jadi kita harus selipkan kata kunci di judul dan judulnya itu harus menarik ya. Lalu yang kedua ada optimasi deskripsi video. Jadi ada dua cara untuk melihat tren yang terjadi pada YouTube. Pertama dari fitur autocomplete yang ada di kolom pencarian. Kedua dengan langsung melihat AdSense dan dibarengi melihat Google. Nah, untuk optimasi deskripsi video ini sebelum kita membuat video atau membuat video, kita harus analisis dulu di kolom pencarian atau yang sedang tren pada Google gitu, agar video kita di posisi paling atas atau viral atau apa gitu. Intinya kita analisis dulu di Google Trends yang lagi ngetrends itu apa, lalu kita bikin video. Nah, jadi seperti itu untuk optimasi deskripsi video. Lalu yang ketiga, masukkan tag yang tepat. Kata kunci ini penting untuk menarik banyak penonton baru kalau halaman YouTube Anda masih terbilang baru. Nah, ini penting sekali nih, masukkan tag yang tepat. Nah, semisal kita tadi yang lanjut video produk baju, nah kita masukkan tag yang tepat, semisal kayak promo baju atau baju keren atau baju atau semisal tutorial bikin baju atau tutorial mendesain baju gitu. Jadi kita masukkan tag yang tepat sesuai dengan isi video kita. Lalu yang keempat itu ada berikan hashtag yang sesuai dengan kata kunci yang tepat dan juga tambahan tren yang sedang terjadi. Optimasi bisa dilakukan dengan lebih mudah. Nah, untuk hashtag yang sesuai, kita bisa menyelipkan hashtag ke dalam deskripsi. Nah, kita harus banyak-banyak hashtag dan dan sesuai dengan isi video tersebut itu. Semisal video yang bertemakan mobil atau otomotif atau apa, kita ya hashtagnya tentang otomotif atau apa gitu, mobil. Nah, jadi seperti itu untuk memberikan hashtag yang sesuai. Lalu yang kelima ada buat thumbnail yang sesuai dengan isi video. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya, kita bikin thumbnail dulu sebelum mengupload YouTube. Kita desain seapik mungkin dengan sesuai isi video kita dengan kata kunci yang tepat dan juga tambahan tren yang sedang terjadi. Optimasi bisa dilakukan dengan lebih mudah. Nah, kita harus mendesain thumbnail seapik mungkin atau sebagus mungkin, biar tampilannya tuh menarik gitu, atau masyarakat itu penasaran dengan isi video kita. Lalu kita lanjut.
Lalu ada promosikan video. Jadi dalam promosikan video itu ada gunakan media sosial yang tepat. Nah, media sosial memiliki peranan cukup penting untuk melakukan konten marketing dalam bentuk apapun termasuk video. Nah, semisal kalian sudah mengupload video kalian ke YouTube, kalian harus promosikan video kalian, bisa melalui Facebook, Instagram, Twitter, ataupun eh, TikTok, dan di status WhatsApp juga bisa. Kita harus mempromosikan agar ditonton oleh banyak orang gitu. Lalu yang kedua ada buat komunitas. Jadi Anda bisa memberikan balasan pada kolom komentar, atau kalau sudah banyak cukup melakukan like sebagai tanda ada interaksi yang terjadi. Nah, kita apa kalau semisal ada yang komentar, kita memberikan balasan, sering-sering memberikan balasan sebagai tanda interaksi yang terjadi. Lalu yang ketiga itu ada iklankan video Anda. Nah, ini bisa nih, Anda bisa mempromosikan video Anda melalui layanan iklan Google AdSense. Dengan Google AdSense, Anda bisa menentukan di mana iklan akan ditampilkan. Salah satunya adalah YouTube. Nah, kita iklan setelah kita mengupload video kita ke YouTube, kita bisa mengiklankan ke layanan Google AdSense. Nah, dalam Google AdSense ini nanti akan ditampilkan pada misal di opening video kita atau pada di pertengahan, kan sering terjadi tuh kayak iklan iklan apa gitu. Nah, di situ adalah iklan dari Google AdSense. Lalu dalam teknik SEO YouTube ini ada evaluasi video YouTube Anda. Jadi Anda perlu melakukan evaluasi pada semua video yang Anda sudah rilis. Nah, setelah kalian mengupload, semisal udah ada 2 bulan atau 3 bulan, Anda harus evaluasi video dulu. Apakah penontonnya bertambah atau masih sama seperti yang semisal dalam 2 bulan ini penonton cuma 500. Nah, terus sudah 6 bulan kemudian itu masih 200. Nah, jadi Anda harus evaluasi video YouTube Anda. Dan bagaimana cara melakukan evaluasi video YouTube di channel Anda? YouTube sudah menyediakan analytic tool. Cukup buka studio YouTube Anda, lalu arahkan kursor ke bagian kiri dan klik analitik. Nah, di situ ada tombol kayak untuk analisa. Nah, teman-teman bisa buka studio YouTube teman-teman, lalu ke bagian analitik. Nah, di situ nanti bisa menganalisa video kita yang sudah diupload. Jadi segini, apakah ada pertanyaan? Teman-teman silakan untuk bertanya. Nanti bisa raise hand atau open mic gitu. Maaf, ini kita ada. Tadi ada suaranya nggak ya? Barangkali teman-teman Suara tadi ada Kak suaranya. Ada suaranya kok Bang. Oke, terima kasih.
Oh, izin bertanya Kak, apakah ada saran aplikasi editing untuk pemula ya Kak? Oh, banyak. Untuk Kak Taufik, untuk Kak Taufik, oh ada Kak. Bisa lewat, kalau di HP bisa di CapCut atau di apa namanya VN. Nah, di kalau pakai laptop itu di untuk pemula itu Premiere Pro bisa, atau film Ora, tapi saya sarankan itu Adobe Premiere Pro. Nah, jadi seperti itu ya Kak Taufik. Permisi, permisi Kak, mau bertanya apakah konten kreator sama CEO itu berbeda ya Kak? Eh, jadi untuk konten kreator itu semisal kayak ide membuat apa ya, kayak konsep video atau tema video. Nah, kalau CEO YouTube itu apa namanya, pas kita mau upload di YouTube itu kan ada kayak eh, judul, terus thumbnail, terus tag, deskripsi dan lain sebagainya. Sebagai contoh nanti saya akan apa namanya, presentasikan ini untuk CEO YouTube. Jadi bentar. Jadi sebagai contoh seperti ini ya teman-teman. Untuk SEO YouTube itu ini ada judul, lalu deskripsi, terus thumbnail, playlist, lalu eh, kayak fitur untuk apa namanya, umur, dan tag. Ini tag sangat penting. Jadi seperti ini untuk SEO YouTube. Apakah bisa mengerti? Untuk siapa tadi, Muhammad Saiful. Lalu ada Kak Fahri Ramadan, izin bertanya Kak, untuk mencari keyword yang bagus di mana ya Kak? Nah, untuk mencari keyword yang bagus itu kita bisa melakukan seperti kayak Google Trend. Kita analisis dulu di Google Trends, seperti kayak trendingnya apa. Untuk trending semisal kita bikin video apa namanya, tutorial mendesain baju atau cara memasak apa gitu. Nah, jadi untuk keyword itu kita harus apa ya, analisis dulu di semisal di ini Google Trends. Semisal kayak contoh contoh aja sepak bola atau mobil, kita apa namanya, masukkan keyword itu sesuai dengan isi loh. Jadi semisal dalam video kita itu ada apa namanya, review produk apa, kayak review helm. Nah, kita harus masukkan keyword keyword tentang kayak helm, atau review helm, atau helm KYT, atau helm INK, atau helm
keren, helm bagus, helm apa, nah kita bisa menyisipkan reward itu. Apakah bisa dimengerti untuk Kak Fahri? Lalu untuk Kak Andi Putra Satria, Bang mau tanya, apakah ada jasa yang bisa nambah subscribe? Kalau jasa itu nambah subscribe, eh, kayaknya sih ada kayaknya, tapi saya kurang tahu. Ya alangkah baiknya jangan kayak jasa gitu, kita harus pure apa namanya, pure apa kita sendiri itu, jangan kayak bisa nambah jasa subscribe gitu. Ya untuk Yasmin, silakan, apakah mau open mic? Untuk Kak Yasmin Nadira, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, sama-sama Kak Muhammad Saiful. Untuk Kak Fuad Adi Wicaksono, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau video saya terkena hak cipta, apakah itu bisa disengketakan Kak? Terima kasih sebelumnya. Semisal Kak Fuad untuk videonya terkena hak cipta itu paling eh, dalam proses editingnya itu bisa ganti. Semisal terkena di soundnya, Kak Fuad itu harus ganti apa namanya, sound atau back sound dengan sound yang apa, bebas hak cipta. Nah kita akan semisal membuka kayak backsound bebas hak cipta itu ada di YouTube Studio, lalu ada di koleksi video. Nah di sini itu eh, rata-rata bebas hak cipta. Nah nanti teman-teman bisa semisal ini, nanti teman-teman bisa download di sini, klik saja di sini, nanti akan mendownload. Ini rata-rata ini sudah bebas hak cipta sih. Paling itu kalau kena hak cipta ganti sound, kalau semisal sudah diupload itu paling di apa namanya, YouTube-nya itu paling soundnya dihapus atau dihilangkan. Jadi seperti itu Kak Fuad. Apakah bisa dimengerti Kak Fuad? Lalu untuk Kak Taufik Kamil Asmi, apakah benarkah jika kita asal ambil foto atau video orang tanpa izin, kita bisa kena UU ITE? Bisa sih Kak, kalau itu semisal si pemilik foto atau videonya apa namanya, apa, untuk dilarang itu bisa yang punya foto atau videonya itu lapor kepada pihak yang berwajib, itu bisa kena pasal. Jadi seperti itu Kak Taufik. Untuk Muhammad Fahri Ramadan, masih Kak, sama-sama Kak. Maaf Kak, kepencet. Santai ngapa. Yuk, yang bertanya silakan. Baik Kak, terima kasih Kak sudah mengerti. Oke Kak, sama-sama Kak. Ya, barangkali ada lagi. Ini penting banget untuk youtuber pemula. Nah ya sama seperti saya sendiri sih. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya teman-teman. Nah, supaya video kita muncul di luar negeri, apakah ada settingannya Kak? Ada Kak, tadi sudah dijelaskan di itu Kak, apa, mengenai kayak teknik-teknik CEO tadi. Kalau teknik CEO kita sudah
semisal tidak cukup bagus, semisal kayak thumbnail, subtitle, terus kata kunci, keyword dan lain sebagainya, itu bisa menjangkau ke luar negeri. Dan kayak kualitas editingnya itu harus diperbaiki dulu sebelum kita benar-benar mengupload ke dalam YouTube gitu. Oh ya, jangan lupa untuk kaitkan ke Google AdSense agar video kita itu berpenghasilan gitu. Jangan cuma untuk upload saja di YouTube. Jadi kita bisa mengkaitkan ke Google AdSense. Nah, di sini ada misal kayak perhatikan durasi, itu Google AdSense itu harus memiliki di atas 5 menit gitu Kak. Nanti orang luar negeri bisa menjangkau video kita. Dan kalau semisal mau menjangkau ke luar negeri itu kita harus menambahkan subtitle gitu Kak. Jadi seperti itu Kak. Jadi kasih Kafahri untuk Kak Fauzi minta komentarnya buat video-video clickbait. Komentarnya buat video-video clickbait gimana Kak? Clickbait, oh ini ya, bukan video sih, kayak tampilan thumbnail gitu. Semisal dalam video kita itu tentang pembelajaran, semisal kayak webinar, semisal contohnya webinar. Nah, dalam thumbnail ini kita mendesain seapik mungkin gitu, dan kita berikan kayak kata-kata yang menarik di dalam webinar ini loh. Misal kayak CEO YouTube gitu, terus trik atau apa gitu. Nah, kita bisa menerapkan kata-kata yang menarik ke dalam thumbnail agar terlihat lebih menarik gitu loh. Nah, jadi gitu teman-teman. Kak, untuk Kak Fuad, Kak, saya ingin bertanya lagi, sekarang sedang tren YouTube Short. Apakah algoritmanya sama dengan TikTok atau berbeda? Untuk YouTube Short itu iya, sama algoritmanya seperti TikTok. Jadi kita perbanyak hashtag dan kita sebelum itu kita analisis dulu di Google Trendnya dulu loh. Misal Kak Fuad ini mau bikin video tutorial atau review mobil atau review produk print atau review nah, Kak Fuad nanti bisa di Google Trends itu bisa mencari tren gitu, print yang sedang gitu, tren misalkan print. Jadi ini maaf teman-teman, ini koneksinya agak sedikit lambat. Jadi ya seperti itu Kak Fuad. Misal kayak untuk hashtag kita harus analisis dulu itu hashtagnya itu yang paling populer itu hashtag apa, dan kita harus menyisipkan kata kunci atau keyword gitu Kak Fuad. Untuk cek di tren di luar negeri tetap memakai Google Trend Kak. Iya Kak, bener Kak, di Google Trend ini bisa tren dari luar negeri itu bisa. Semisal kayak trending luar negeri.
Nah ini kan ada Taylor Swift, Piala Dunia atau sepak bola Amerika itu. Nah jadi seperti itu kak. Apakah bisa membantu untuk jawaban saya? Kalau masih bingung, eh, kita juga sama-sama belajar sih. Jadi seperti itu ya, jadi seperti, nah koneksinya lambat, sangat membantu kak, terima kasih. Oke kak Taufik Kamil, sama-sama Taufik Kamil, sangat membantu. Semangat kak Iqbal. Oke, semangat juga kak Arif Faisal Basri. Apakah ada pertanyaan yang belum saya ini jelaskan? Oke kak Fari, kak apakah ada adon yang bisa melihat seberapa bagus SEO kita? Paling dilihat dari viewersnya sih kak Fari. Paling kita analisis. Paling kita lihat dari apa, kayak penayangan atau waktu tonton per jam atau subscriber itu. Semisal kita apa ini meningkat, ini apa kayak penayangan meningkat, waktu tonton jamnya seperti ini, terus subscribernya juga sudah seperti ini, berarti teknik CEO YouTube kita sudah baik. Jadi seperti itu kak Fuad, kak Fahri, maaf. Oke kak Galbin Al Gafiki, izin bertanya kak, apakah ada tools yang membantu dalam optimasi SEO YouTube? Tools membantu paling ini sih kak, kayak Google Trends, lalu tadi apa namanya, nah kita terus membantu itu kayak Google Trends, lalu kita bisa apa namanya, analisis dulu. Misal di YouTube, misal kita mau bikin video apa, kita analisa dulu. Semisal review Sony A7 misal. Nah di sini kita analisis dulu kayak judul, misal judul, lalu ada deskripsi, hashtag. Ini hashtag sangat penting. Lalu kalau semisal untuk menjangkau ke luar negeri itu bisa menambahkan subtitle atau subtitle otomatis dalam YouTube. Untuk toolsnya paling ini sih kak, di Google Trends paling untuk mencari keyword. Maaf ini kendala ininya. Nah jadi seperti ini kak. Nah ini yang sedang tren, misal football games today, ini untuk sepak bola ya kak. Terus Hoodle, terus football MX, soccer stream Reddit, soccer Reddit. Nah ini bisa membantu untuk meningkatkan video kita dalam YouTube. Jadi seperti itu kak Galvin, apakah sangat membantu atau masih bingung? Bisa ditanyakan lagi. Terima kasih kak. Oke, sama-sama kak Fari. Ya, yang bertanya, kita sampai jam 9 kok teman-teman. Kalau sudah tidak ada ya kita akhiri aja kalau sudah tidak ada. Kalau untuk ingin bertanya ya silakan bertanya aja kak.
Apakah ada yang bertanya yang terlewat? Baik Pak, silakan. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kita sama-sama belajar juga. Di sini aku juga belum pro banget sih. Jadi ya kita sama-sama belajar gitu. Berarti studio YouTube termasuk tools tersebut Kak? Iya Kak. Kalau YouTube Studio itu bisa membantu kita kayak nyari apa sound, terus apalagi itu ya sound paling sih mungkin. Lalu untuk monetisasi yang apa Google AdSense, jadi seperti itu Kak. Ini ada monetisasi, lalu di sini ada kayak komentar. Kita analisis dulu. Ini rata-rata sih kalau hak cipta itu sound sih teman-teman. Kita bisa pakai sound dari YouTube Studio teman-teman. Nah di sini teman-teman, jangan apa ya, jangan asal comot lagu orang lain gitu. Nanti YouTube akan mendeteksi bahwa itu hak cipta. Nah di sini banyak sekali kayak backsound. Di sini ada filter, yaitu judul lagu, genre, mood, nama artis, dan durasi. Ini sudah bebas hak cipta sih teman-teman. Misal kayak genrenya apa, klasik, atau misal videonya bertemakan liburan atau video sinematik. Di sini ada sound untuk sinematik. Nah kalau sudah nemu, kita download aja dan kita terapkan lagi di proses editingnya gitu. Di ngedit di YouTube Studio juga bisa. Jadi di sini semisal di konten, lalu kayak misal di sini sebagai contohnya ini, kita bisa mengedit video di YouTube Studio. Kita hanya bisa melakukan kayak pemotongan dan menambahkan audio semisal, dan yang semisal kena hak cipta itu bisa diedit di sini. Nah di sini akan muncul. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk Kak Galbin, apakah bisa dimengerti Kak Galbin? Untuk Kak Noval Anaka Rizan, Kak saya mau tanya, kalau kita membuat cover video klip tetapi musiknya udah termasuk hak cipta, itu akan terkena copyright? Oh, kalau semisal kita bikin lagu sendiri, atau ya bikin lagu sendiri, itu bebas hak cipta Kak Noval. Jadi kita aman untuk apa namanya mengupload ke YouTube. Jadi YouTube tidak mendeteksi bahwa itu adalah hak cipta. Jadi seperti itu Kak Noval Anaka. Intinya lagunya jangan persis seperti lagu yang sudah terkenal atau apa. Kita bisa membuat lagu sendiri dan itu bisa bebas hak cipta itu atau copyright. Jadi seperti itu Kak Noval Anaka. Apakah bisa dimengerti? Untuk Kak Fahri Ramadan, untuk bisa melakukan live stream apakah syarat tertentu Kak? Untuk live stream, coba kita sebenarnya saya belum apa namanya
kayak live stream di YouTube. Nah, misal kita live stream, tadi pertanyaannya apa? Bisa apakah untuk syarat paling kita jangan apa ya, ada suara kayak lagu apa yang sudah terkenal atau lagu yang apa hak cipta, yang penting jangan seperti itu. Ininya jangan sampai apa ya, lagu yang semisal kayak Taylor Swift atau lagu-lagu yang sudah terkenal itu jangan sampai masuk ke dalam streaming kita. Nanti setelah selesai streaming nanti akan apa namanya, terdeteksi itu adalah hak cipta gitu. Jadi kita apa namanya, jangan ada semisal kayak ada lagu atau sound apa yang sudah hak cipta gitu. Jadi seperti itu Kak Fari. Ya, apakah bisa membantu atau tidak? Nah, jadi syaratnya itu seperti itu Kak Fahri. Untuk Kak Muhammad Afdal Reski, Kak, saya mau bertanya, apakah dalam menjadi konten kreator kita hanya bisa mengikuti tren di channel kita saja Kak? Contohnya seperti channel kuliner, berarti kita hanya mengikuti tren kuliner saja. Untuk ya bisa, ya apa namanya ya, kita bisa apa, berarti ini konten channel kuliner, berarti kita hanya mengikuti tren kuliner. Iya Kak, kalau semisal fokus dalam channel kuliner kita apa namanya, mengikuti tren-tren kuliner gitu Kak, atau kita bikin tren sendiri tapi harus semenarik mungkin gitu Kak. Untuk semisal kayak mengikuti tapi kita harus apa namanya, diedit lagi itu Kak, biar apa namanya, lebih menarik lagi itu. Jadi seperti itu Kak Muhammad Abdul. Terima kasih Kak jawabannya. Terima kasih Kak Galbin. Situasi situasi Gimana Kak Muhammad Raka? Oke, baik, terima kasih Kak. Terima atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Oke, sama-sama Kak Noval Anaka. Untuk Kak Yunita, izin tanya Kak, kalau sound atau musik itu lebih rawan terdeteksi copyright, lalu bagaimana dengan kasus visual yang terdeteksi copyright Kak? Apakah ada perbedaan sama cara terdeteksinya sound dengan visual? Untuk visual itu sepertinya untuk kayak video itu jarang. Yang sering banget terjadi itu kayak sound atau musik itu sering banget terjadi terdeteksi hak cipta gitu Kak Yunita. Apakah bisa membantu Kak Yunita? Kalau masih bingung ya bisa tanya lagi. Untuk Kak Fahri Ramadan, apakah ada minimal subscriber untuk dimonetisasi ya? Oke, ini untuk subscriber minimal itu, untuk dimonet itu sekarang 10.000 subscriber, 1000 ya, 1000 subscriber. Untuk viewer itu 10.000 viewer. Nah itu agar bisa kita apa, demonetisasi ke Google AdSense.
Jadi seperti itu Kavari. Dan ada jam tayangnya juga, itu 4000 jam 4000 jam dalam waktu, eh, intinya 4000 jam. Jadi seperti itu Kavari. Apakah bisa membantu? Muhammad Afdal, oke Kak, terima kasih. Sama-sama Kak Muhammad Afdal, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Fari dan Kak Yunita, sama-sama terima kasih. Untuk Muhammad Afdal, Kak izin bertanya lagi. Oke, silakan. Untuk masalah audio, apakah kakak punya saran untuk tools pembuat musik sendiri atau untuk semisal kayak membuat audio sendiri itu kita bisa menggunakan tools software ini, apa namanya, FL Studio. Nah, di situ kita bisa membuat musik sendiri agar biar apa namanya terkena hak cipta. Kalau semisal bikin musik sendiri, semisal itu agak rumit sih, agak lama. Mending pakai di YouTube Studio aja biar simple. Jadi di apa, koleksi audio di sini cukup buka YouTube Studio, lalu kita ke koleksi audio. Nah, di sini banyak sekali kayak musik atau background atau sound effect juga ada. Ini rata-rata sudah bebas hak cipta. Nih, ini ada keterangan lisensi koleksi audio YouTube. Anda dapat menggunakan track audio ini di video Anda manapun, termasuk video yang dimonetisasi. Jadi ini bisa untuk dimasukkan dalam video dan ingin dimonetisasi, ini bisa. Jadi seperti itu Kak Muhammad Afdal. Apakah membantu? Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Muhammad Afdal. Dan untuk audio editor, apakah ada toolsnya sendiri? Ya, untuk audio editor itu ada Kak. Untuk toolnya sendiri itu di software, pakai software itu FL Studio, dan juga bisa pakai software Adobe Audition. Nah, semisal kita apa namanya kayak mendownload lagu tapi background tapi ada apa namanya audio jungle, kan sering banget kayak audio jungle. Nah, itu bisa diedit di Adobe Audition. Jadi seperti itu Kak, untuk menghilangkan apa namanya audio jungle-nya. Nanti ada sendiri kayak apa, semisal kayak tutorialnya itu bisa di save aja di YouTube. Jadi seperti itu Kak. Toolsnya itu ini nih Kak, FL Studio. Ini semisal kita apa namanya mau bikin musik sendiri atau audio sendiri, jadi di sini Kak, FL Studio. Oke, sama-sama Kak Fari. Yo, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bentar Kak, saya izin minum dulu Kak, haus Kak. Untuk Kak Fuad Adi Wicaksono, Kak izin bertanya kembali. Saya kali ini sedang membuat konten video game, namun ada scene berdarah setelah diedit dan diupload namun masih terkena dolar kuning. Untuk mengatasi hal tersebut bagaimana ya Kak? Paling di crop aja sih Kak, untuk apa, biar lebih amannya lagi dipotong aja video yang ada darahnya itu, soalnya
pembatasan usia sih kak, jadi seperti itu kak. Mending kayak di apa, konten video game di blur tapi masih ya tetap ya. Berarti mending di crop aja sih kak, tapi ini game ya, ya paling coba di crop aja kak di bagian editingnya kak. Kalau masih ya gimana ya, paling ya satu-satunya di crop sih kak. Jadi seperti itu kak Fuad. Untuk Kak Muhammad Afdal Rizky, terima kasih kak, tapi apakah audio editor FL Studio dan Adobe audionya berbayar? Jika ya, kira-kira apakah ada audio editor yang free? um, untuk untuk apa, semisal free itu bisa apa namanya, yang crack-crackan gitu kak. Paling semisal kayak download FL Studio, semisal Bagas 31 atau Kuiha, paling itu sih kak. Kalau semisal dari situs resminya itu berbayar kak. Nah paling crack-crackannya sih kak kalau semisal yang free. Kak izin bertanya, apakah meremake lagu orang lain bisa terkena kopi hak cipta? Semisal kayak meremik meremik kalau semisal itu audionya bikin sendiri, kita kayak semisal kayak audionya bikin sendiri, itu sepertinya tidak kena hak cipta loh kak. Yang benar-benar kena hak cipta itu untuk sekarang, untuk saat ini kayaknya kalau meremake atau mengcover itu kayaknya kena hak cipta kak. Tapi kayak semisal menambahkan atau mengedit lagi atau apa gitu, kayaknya sih enggak sih kak, enggak kena copyright, enggak. Jadi seperti itu kak Kelvin. Kak Fuad Edi Wicaksono, terima kasih kak, informasinya sangat membantu. Sama-sama kak Fuad Edi Wicaksono untuk pertanyaannya, kita sama-sama belajar juga ya, teman-teman. Nah, oke, terima kasih kak. Oke kak Muhammad Afdal, sama-sama kak. Untuk kak Galbin Al Galviki, baik kak, terima kasih jawabannya. Sama-sama kak Galvin atas pertanyaannya. Kita sama-sama belajar juga, kita sharing-sharing bagi ilmu. Sebenarnya saya juga pemula dan belum kayak apa youtuber pemula sukses atau youtuber pro atau apa. Saya masih pemula dan masih sama-sama belajar gitu kak. Ya untuk lumayan banyak juga ini. Yang lain apakah ada pertanyaannya? Apa apa namanya, ada yang belum bisa dimaksud atau dimengerti, bisa tanyakan saja, kita sharing-sharing. Nah jadi seperti itu. Yo, open mic barang
ada yang open mic. Kalau enggak kita kasih waktu sampai 20.15. Kalau 10 saja. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Oke teman-teman, kita sharing-sharing aja. Kita sampai 2015. Oke, silahkan, barangkali ada yang bertanya. Oke, Kak Fahri, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Fahri. Untuk Kak Muhammad Bayaki, terima kasih Kak. Sama-sama Kak Muhammad Bayaki atas pertanyaannya. Apakah dimengerti? Apakah maksud? Kita sama-sama belajar, sharing-sharing gitu. Maaf kalau semisal kayak kurang atau apa. Kita sama-sama belajar gitu. Yuk kita sampai 2015. Apakah ada yang bertanya atau sudah terjawab semua, atau ada yang kurang jelas? Silahkan tanya saja, kita sharing. Karama Aldiansyah, terima kasih Kak. Sama-sama Karama. Oke, untuk Kak Fauzan, Kak, apakah kalau kita membuat video cover lagu gitu kena hak cipta Kak? Oh, tadi sudah ada yang bertanya. Sepertinya sih kalau mengcover itu enggak sih Kak, kayaknya enggak sih. Kalau semisal audionya ada dari kayak semisal mirip penyanyi aslinya, itu kayaknya kena hak cipta Kak. Tapi rata-rata kayaknya itu semisal lagu-lagu luar itu sangat agresif sekali itu untuk hak ciptanya. Untuk video cover paling ya kayak
lagu-lagu lokal sih paling kak. Untuk misal kayak lagu baratan itu kayaknya kena deh kak. Jadi seperti itu Kak Fauzan. Oke, baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama Kak Fauzan Torik Ramadan. Apakah ada yang bertanya lagi? Kita sharing. Oke, Kak Fuad. Kak, aku boleh sharing tips tidak? Oh, boleh banget Kak Fuad. Itu sangat membantu Kak Fuad. Ini buat kalian para YouTuber pemula, kalau kalian ingin subscriber kalian meningkat terus, aku masih kalian tips kasih tips ke kalian. Tipsnya adalah coba kalian upload videonya setiap hari minimal satu video, tapi untuk maksimalnya kalian bisa tentukan sendiri. Namun selang-seling, jadi semisal hari ini upload, esok hari tidak upload. Sekian tips dari aku. Oh, terima kasih Kak Fuad. Oh iya nih, eh, untuk upload videonya itu kayak setiap hari minimal satu ya. Nih bener Kak Fuad. Tapi untuk maksimalnya kalian bisa tentukan sendiri. Namun selang-seling, oh berarti ini minimnya satu hari satu video. Jadi kita sering-sering apa ya, upload video ke dalam YouTube gitu, agar apa ya, penonton itu apa, kayak penasaran atau apa dan betah di channel kita gitu. Oke, terima kasih Kak Fuad atas sharingnya, sangat membantu sekali untuk ke teman-teman yang lain. Ininya sering-sering sharing ya Kak. Sering-sering apa namanya, upload video. Nah, minimal satu video itu satu hari. Mau 3 video satu hari atau 5 video satu hari atau berapa, intinya saranku sih kayak apa ya, 5 video sih satu hari atau berapa gitu mas. Ada satu note nih kak, untuk bahan editingnya biasanya nyarinya bahan editing. Oh, bahan editing itu semisal kayak transisi atau footage atau gimana ya kak. Kalau semisal kita apa namanya, cari bisa di YouTube sih, kayak semisal apa namanya, eh, kayak transisi. Nah itu kan nanti kan bisa dijelasin sama YouTuber yang apa namanya, yang bikin videonya itu. Misal transisi pack, transisi. Nah semisal ini, nah ini kan ada kayak transisi. Citato mie goreng balik lagi. Nah biasanya tuh di deskripsi itu mencantumkan, nah di sini nih, link download 50 smooth transisi. Nah kita bisa mendownloadnya di sini kayak transisi, paling di situ sih kak. Oh kalau footage misal
footage itu di mana ya, Mixkit kayaknya di Mixkit. Di Mixkit juga ada kak nih stok video, semisal paling di sini kak untuk kayak footage. Di sini di Mixkit itu banyak sekali kayak video, musik, sound effect, template, tapi rata-rata di sini berbayar. Jadi apa namanya, ada audio jungle-nya juga, tapi audio jungle ini bisa dihapus kok di Adobe Audition. Di sini kak Adobe Audition, di tutorialnya nanti di YouTube ada gitu kak. Sesama YouTuber baru jangan meminta subscribe satu sama lain di komen YouTube orang kak. Iya betul kak, sama YouTuber baru jangan meminta subscribe satu sama lain di komen YouTube orang. Jangan meminta subscribe satu sama lain. Dimana itu kurang kelihatan kak. Untuk stok video ya, untuk stok video ini di Mixkit juga ada kak, misal ini, tapi di ini rata-rata. Nah paling ini kak, download free video. Ini untuk stok video Mixkit. Jadi seperti ini kak. Kalau musik itu rata-rata itu berbayar kak. Jadi ada audio jungle, tapi bisa dihilangin dengan Adobe Audition, tools Adobe Audition. Jadi seperti itu kak. Siapa Fahri. Dan untuk Kak Fauzan sama YouTuber baru jangan meminta subscribe satu sama lain di komen YouTube orang kak. Oh berarti ini kayak meminta subscribe ya. Berarti ya kita kalau ingin meminta kayak untuk subscribe itu bisa di video kita, kayak jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe gitu kak. Jadi jangan di komen gitu kak, komen YouTube orang. Nah mending di videonya aja. Untuk Kak Fahri, apakah bisa membantu tadi yang bahan editing, bahan-bahan seperti kayak footage ini di Mixkit bisa. Banyak sekali seperti ya, untuk ini cocok banget untuk kayak untuk kayak mau memulai jadi editor, memulai mengedit. Nah ini stok video ini banyak, atau kalian bisa merekam video kalian sendiri lalu diedit pada Premiere Pro kalau di laptop, atau di HP itu kayak VN atau Canva CapCut. Nah itu paling kalau saya sendiri seringnya di Premiere Pro sih. Jadi seperti itu kak. Dan teman-teman yang lain, apakah sangat membantu untuk jawabannya? Terima kasih untuk Fauzan atas kayak sarannya ini, masukannya untuk sama YouTuber baru. Nah ini nih, mending kayak meminta subscribe itu di videonya, jangan di komen YouTube orang. Jadi seperti itu.
ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saya tunggu ya teman-teman. Saya tunggu sampai 20.30. Kalau masih ada yang bertanya, nanti kita sharing-sharing lagi. Kalau tidak ada, nanti saya akhiri. Oke. Oke, untuk Kak Fauzan, Kak, yang dimaksudkan dolar kuning itu bagaimana ya Kak? Apakah adsense-nya dihilangi atau dikurangi Kak? Paling untuk dolar kuning itu paling dikurangi, ya dolar kuning itu dikurangi Kak untuk Google AdSense-nya Kak. Google AdSense. Ya Kak, paling semisal kayak kena dolar kuning itu apa namanya, dikurangi Kak, itunya Kak, bukan dihilangin. Atau mungkin saya masih juga belajar sih, jadi barangkali teman-teman yang lain ada yang tahu atau gimana. Setahu saya sih dikurangi Kak Fauzan. Kak Fuad, Kak, aku ingin bertanya lagi, website buat mencari inspirasi untuk membuat thumbnail YouTube menurut Kak Iqbal apa aja ya? Inspirasi untuk thumbnail YouTube kita bisa Canva, di sini, bisa free pick. Bisa di free pick, kita ketikkan saja di pencarian thumbnail YouTube, nggak apa-apa pakai template aja biar lebih cepat. Nah di sini banyak sekali
contoh-contoh thumbnail YouTube bisa jadi referensi, atau kita bisa pakai template-nya. Nanti ini ada yang premium dan ada yang gratis. Nah, bisa di free pick. Ini formatnya ada yang Photoshop dan juga ada yang Adobe Illustrator. Ini di Canva juga ada. Kendala jaringan ini teman-teman. Misal kita cari aja thumbnail YouTube. Bukan di sini. Nah, thumbnail YouTube. Dulu. Oh, di sini. Misal kayak buat desain. Di template ya, sorry. Kalau untuk apa namanya tadi, inspirasi untuk membuat thumbnail itu di Canva dan di Freepik. Nah, saya sering menggunakannya di sini, Freepik paling. Coba kita ini thumbnail YouTube. Nah, di sini banyak sekali kayak inspirasi atau relasi thumbnail YouTube, atau kita juga bisa menggunakan template tersebut. Nah, jadi saran saya itu menggunakan Canva, kalau enggak Freepik. Untuk desain bagusnya sih rekomendasi itu di Freepik. Nah, di sini desainnya sangat apik. Terus untuk jadi begitu Kak Fuad, apakah bisa dimengerti Kak Fuad? Nah, ini ada yang premium. Kalau semisal teman-teman ingin berbayar, dan ini yang gratis juga ada. Bisa buat relasi atau bisa juga pakai template tersebut. Nanti tinggal klik dan download saja. Nah, ini kan vektor ini, berarti ini IPS format, bisa di Adobe Illustrator, bisa di Photoshop. Seperti itu teman-teman. Terima kasih Kak sudah menjawab tadi. Sama-sama Kak Fauzian. Kak, rekomendasinya sangat membantu karena untuk pembuatan thumbnail aku masih lugu. Sama Kak, saya juga seperti itu Kak. Paling misal kita saya bikin thumbnail itu, saya sering-sering kayak mencari referensi di Freepik, atau bisa juga mendownload template tersebut dan kita edit lagi gitu. Tapi jangan sama persis seperti yang contoh di ini teman-teman, di Freepiknya. Nah, paling dari segi font atau dari
apa ini kayak objek gambarnya, terus nanti kita bisa ditambahkan kayak kata-kata menarik dalam video. Nah, kita bisa terapkan di thumbnail seperti ini. Ini kan sangat menarik banget, desainnya sangat keren banget. Oke, seperti itu. Paling apakah ada yang bertanya lagi sebelum saya tutup? Terima kasih Kak, penjelasan sangat membantu. Sama-sama Kak Fauzan. Kita sharing-sharing aja. Kalau semisal dari saya belum bisa menjawab, mungkin dari teman-teman lain bisa menjelaskan. Jadi seperti itu teman-teman. Kak, saya izin keluar, baterai saya habis, saya lagi tidur. Oke Kak Irfan di Prasetyo, terima kasih atas join webinar saya Kak. Boleh Kak, santai aja Kak. Nah, terima kasih untuk Kak Irfan untuk apa join pada webinar saya. Dan untuk Kak Fauzan, video tipe apa di YouTube yang gampang terkena dolar kuning Kak? Paling kayak apa ya, tipe-tipe paling sering ini kayak apa ya, tergantung ininya sih Kak, kayak soundnya sih Kak, atau musiknya Kak. Semisal kita membuat review produk tapi menggunakan apa namanya, musik yang terkena itu Kak. Tapi nah itu berbeda-beda sih Kak untuk video tipenya Kak. Paling dari musiknya sih itu. Untuk Kavari, untuk upload video ada jam tertentunya enggak Kak? Untuk upload video ada jam tertentu. Oh, semisal kayak di jam-jam segini, ini cocok nih untuk upload video gitu ya Kak. Oh, paling untuk mengupload video itu saran saya itu di jam-jam semisal kayak jam waktu-waktu sebelum istirahat gitu Kak. Pas istirahat kan orang-orang kan istirahat dari kerja atau sekolah atau apa. Nah itu kan nanti rata-rata itu pada pegang HP. Nah itu semisal paling saran saya itu jam 3 sorean Kak, atau kalau mau pagi ya siang ya jam 11 siang gitu Kak. Kalau malam itu paling jam
7 malaman kak. Nah seperti itu kak. Jadi untuk upload itu kita harus menentukan viewersnya dulu, apakah ini sedang istirahat atau sedang melakukan pekerjaan atau sedang bekerja atau sekolah atau gimana gitu. Jadi seperti itu kak. Oh untuk video, oh berarti gitu ya kak untuk dolar kuning. Paling gini sih kak, bisa diedit di itu di kayak pembatasan usianya sih kak, itu dibuat untuk anak-anak atau tidak kak. Jadi seperti itu kak. Baik kak, terima kasih banyak kak ya, sama-sama kak Fahri. Untuk kak Fuad paling seperti itu sih kak. Ah, untuk kak Saputra Rian Sanjaya, copyright termasuk dolar kuning gak kak? Copyright, copyright itu tidak bisa diupload sih kak. Kalau kena copyright itu tidak bisa diupload, tapi bisa diupload, tapi kayak misal musiknya itu hilang, termasuk dolar. Kayaknya termasuk sih kak untuk copyright. Tapi setahu saya itu kalau copyright itu dalam proses, misal di sini kan nanti diupload. Nah itu kan kayak ada menganalisa. Nah di situ kan nanti ada tertera ada masalah kayak di sound atau apa gitu. Paling gitu sih kak. Atau teman-teman yang lain yang bisa menjawab, paling ya gitu kak. Copyright termasuk dolar kuning. Setahu saya kalau copyright itu tidak bisa itu sih, tapi tetap bisa, tapi nggak bisa dimonetisasi. Dimonet itu untuk yang copyright itu nggak bisa. Begitu kak Saputra. Dan untuk kak Usfatun Hasanah, kamu tanya untuk mencari rekomendasi YouTube seperti apa langkahnya mencari rekomendasi YouTube. Paling analisa dulu sih kak, kita mau bikin video seperti apa, lalu kita telusuri di kolom pencarian. Misal bikin kayak kue, pembuatan kue atau review kue atau apa tentang kue lah. Nah itu kita analisis dulu sebelum kita membuat itu. Jadi biar lebih menarik lagi seperti apa di videonya. Dan nanti untuk judul, deskripsi atau tag, keyword atau hashtag itu kita lebih perdalam lagi, itu dianalisis. Itu analisis pas di kolom pencarian yang sebelum membuat videonya kak. Paling seperti itu kak. Nah apakah dimengerti untuk kak Usfatun Hasanah? Untuk kak Fauzan Torik, terima kasih kak Fuad dan kak pemimpin atas jawabannya. Terima kasih pada kak Fuad dan ya sama-sama kak Fauzan. Kita sharing-sharing aja. Untuk kak Saputra Rian Sanjaya, baik kak, terima kasih kak. Sama-sama kak Saputra Rian. Ya kak, oke, terima kasih untuk Usfatun. Apakah dimengerti? Udah ya kak. Oke, berarti jadi ya seperti itu kak Usfatun.
kita analisis dulu di kolom pencarian, kita lihat dulu misal kita mau bikin video apa, kita analisis dulu. Jadi seperti itu Kak. Untuk Kak Fikri Al-Asmi Pohan, Kak, apakah ada algoritma YouTube agar video kita muncul di beranda utama? Ada Kak, algoritma itu tadi yang sudah dijelaskan di apa namanya di tadi presentasi tadi tentang SEO YouTube. Kalau kita SEO YouTube-nya udah baik, itu nanti apa namanya video kita akan berada di beranda utama gitu Kak. Intinya apa, nanti kan viewers kan ini kan ditonton banyak orang. Nah, kalau teknik SEO YouTube-nya kita udah baik, nah nanti orang-orang nanti akan penasaran gitu Kak. Yang paling penting ini kayak semisal tampilan thumbnailnya Kak, dan judulnya bisa Kak. Jadi seperti itu Kak. Dan keyword, tag, hashtag itu juga berpengaruh. Apakah bisa dimengerti Kak Fikri? Oke, silakan. Siapa tadi?